selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi nih di podcast Yayasan Insan Mulia Bangsa. Imbas Podcast Bu namanya. Nah, di episode kali ini kita ketemu sama tamu inspiratif kita, yakni Ibu Rahayu. Beliau ini kebetulan orang yang bergerak di lembaga pelatihan yang fokusnya di K3 dan lingkungan. Betul ya, Bu? Kalian penasaran kan? Yuk kita kenalan lebih dekat lagi. Boleh Bu diperkenalkan dulu? Kurang itu gitu. Halo, selamat pagi, siang, sore atau malam. Perkenalkan, saya Sri Rahayu. Saya dari Esako Learning Center atau biasa kalau kami di PJK 3 PT Esa Solusi Mandiri. Badan usaha kami bergerak di bidang lembaga pelatihan K3 dan lingkungan yang kalau K3-nya sertifikasi Kemenaker dan BNSP. Oh, Mungkin gitu. dulu. Oke, Bu, ini kan perusahaannya bergerak di bidang pelatihan. Berarti nggak jauh-jauh dari anak teknik nih. Apakah Ibu Rahayu ini dulunya kuliah jurusan teknik? Enggak. Loh, terus jurusan apa, Bu? Saya lulusan manajemen Lulusan- Universitas Airlangga. Terus kenapa kok tiba-tiba kecemplung nih di dunianya anak teknik? Ada ceritanya nggak, Bu? Ada. Boleh di-share? Background saya sesungguhnya dulu kerja di perbankan, Mbak, dari tahun 2003 sampai 2009 itu kerja di perbankan. Kebetulan saya merasakan saya sukanya tantangan, kemudian saya pindah ke badan sertifikasi ISO. Iya. Kemudian saya dari sana saya ngerasa kok saya kurang tertantang, pindah deh lagi ke perusahaan yang berbeda, dan di sana saya mulai belajar tentang safety, apa itu K3, apa itu lingkungan. Nah, dari situlah kalau kita punya niat untuk belajar, insya Allah pasti dikasih bisa. Oke. Nah, ini perusahaannya bernama PT Esako Learning Center. PT-nya Esa Solusi Mandiri. Oh. Esako lebih ke brand. Orang lebih mengenalnya ke Esako biar mudah aja. Oke. Nah, maksudnya Esako ini itu kan perusahaan yang bergerak di sertifikasi K3 dan lingkungan. Nah, alasannya itu memilih bidang itu tuh kenapa, Bu? Lebih ke ini, bahwa di industri manufaktur itu membutuhkan sertifikasi kompetensi, pengakuan bahwa yang tenaga kerja di perusahaan itu paham akan bagaimana dia melakukan pencegahan kecelakaan. Oke. Kalau untuk mengoperasikan alat, mereka pasti paham, mereka pasti mahir. Tapi bagaimana tindakan yang seperti apa yang harus mereka lakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan itu. Oke. Nah, kompetensi, dibilang kompeten itu kalau mereka paham akan itu semua, dan itu dievaluasi dan diuji oleh negara. Nah, kan banyak nih Bu ya, kayak pelatihan itu banyak banget kan. Nah, kenapa Bu Rahayu tuh milih yang tentang K3 dan lingkungan? Apakah ada pengalaman dulu atau gimana? Tertarik aja dengan sesuatu yang baru. Oh, begitu. Nah, kok terus pelatihannya itu tentang apa aja sih, Bu? Pelatihannya banyak. Jadi kalau di manufaktur sendiri yang berkaitan dengan alat berat seperti forklift, crane, itu kan sudah ada yang mengendarai. Operatornya harus punya sertifikat kompetensi karena yang bersangkutan harus paham bagaimana bertindak atau bekerja secara aman dan selamat, sama seperti SIM. Tapi izin itu diberikan oleh Kemenaker dan BNSP. Oke, terus setelah ini, kira-kira dia melakukan pelatihannya itu berapa lama? Apakah dia berbulan-bulan melakukan pelatihan itu? Pelatihan itu durasinya ada yang cuma 3 hari. Pelatihan di sini bukan pelatihan tentang mengendarai atau mengoperasikan alat, Oh, tapi terus? lebih ke bagaimana mereka meminimalkan terjadinya kecelakaan atau membuat zero accident.
Karena sekali terjadi kecelakaan, kerugian yang sangat besar buat perusahaan. Oh gitu. Saya baru tahu ini, Bu. Oke, let's say mungkin perusahaan bisa aja kalau terjadi kecelakaan kan sudah ada BPJS. Enggak berhenti di situ. Berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk terjadinya perkara akhirnya ke kepolisian. Kemudian berapa biaya untuk mengcover manpower, tenaga kerja yang kosong di posisi itu. Berarti kan harus mengajari tenaga kerja baru lagi kan di posisi yang sama. Belum lagi ngajarin itu butuh waktu. Nah, di situ yang kita bilang, orang bilang mungkin safety bilangnya oh itu bicara tentang sertifikat kompetensi itu cost, tapi enggak sesungguhnya. Tapi itu investasi walaupun jangka panjang. Kalau kalkulasinya seperti itu. Oke. Terus kalau dia nanti udah mendapatkan sertifikasi nih, apakah itu udah menjamin kalau kualitas kompetensi dia itu udah sangat bagus? Harusnya iya. Karena itu udah diuji, dipastikan sama negara. Karena nanti balik lagi setelah diuji kompetensi, perusahaan pasti punya sistem bagaimana prosedur untuk mengendalikan itu semua. Gitu. Berbeda lagi dengan ketika yang hendak mengambil sertifikat kompetensi itu fresh graduate. Oh. Nah, kalau fresh graduate kan mereka belum punya pengalaman di dunia kerja, sehingga kalau bicara kompetensi terkait pengalaman mungkin masih belum ada, sehingga mungkin dikasih sertifikat tapi pengalaman masih belum. Nah, itu harus ditempa lagi. Oke. Rata-rata yang mengikuti pelatihan di perusahaan Ibu Prahaya itu yang udah lulusan S1 apa yang udah pengalaman kerja gitu, ada nggak? Ada. Yang fresh graduate juga ada? Ada juga. Jadi pelatihannya kan beragam. Apa aja, Bu? Untuk level safety officer biasanya itu ahli K3 umum yang basic. Secara general kita bicara tentang manajemen resiko, kita bicara pengelolaan resiko ya, kita bicara investigasi kecelakaan, kita bicara tentang regulasi Permenaker, Kemenaker terkait undang-undang ketenaga kerjaan semua. Itu kalau untuk level ahli memang biasanya minimal D3. Kalau untuk level operator itu SLTP ada, SLTA ada yang minimal SD. Bahkan untuk pekerja yang bekerja di ketinggian itu sudah diatur sama negara untuk ambil sertifikasi bekerja di ketinggian. Kalau masuk manufaktur itu masuk ke industri, industri itu mereka selaku pemilik area mereka biasanya mensyaratkan bahwa siapapun baik itu pekerja internal mereka ataupun vendor yang akan bekerja di internal mereka itu harus paham safety. Karena bekerja di ketinggian itu resikonya sangat tinggi kalau terjatuh. Sehingga mereka harus tahu bagaimana cara mencegah kecelakaan itu terjadi. Oke. Bu, boleh cerita nggak di perusahaan Ibu itu pelatihannya kayak gimana aja sih? Kayak ada kelas-kelasannya nggak? Ada. Jadi ada yang level gitu, ada yang misalkan kayak bekerja di ketinggian ada level tingkat 1, ada tingkat 2. Kemudian ada yang tingkat 3, itu tergantung jam terbang juga, pengalaman. Jadi kalau misalkan tenaga kerja pada ketinggian yang bekerja menggunakan gondola untuk cleaning gedung, kaca gedung, itu karena bekerjanya tidak menggunakan platform pijakan, dia fokus menggunakan rope access atau tali, risiko kecelakaan kerja sangat tinggi. Nah, siapa yang nanggung? Usaha dari mana itu? Jadi negara berusaha hadir untuk memastikan bahwa si tenaga kerja ini mendapatkan perlindungan. Oke, gitu. Dan si tenaga kerja juga dibekali dengan APD yang layak, yang sesuai dengan peruntukannya. Oh, oke. Berarti kayak misal teman-teman ada yang lihat nih, dia mau melamar pekerjaan, perlu banget gak sih dia mengikuti pelatihan
kayak gini? Perlu, tergantung untuk posisi apa yang dia butuhkan. Dia pengen melamar sebagai operator forklift atau operator alat berat seperti bulldozer, mobile crane. Itu ada sendiri pelatihannya. Oke. Berarti pelatihan ini cukup berdampak banget ya Bu, buat kayak nilai plus lah. Kalau Ya. kita mau mencari pekerjaan itu ada nilai plusnya. Sertifikat kompetensi sesungguhnya merupakan salah satu bentuk pengakuan, Mbak. Jadi kita bisa bilang pengalaman saya banyak, tapi perusahaan harus tahu apa evidence-nya, apa buktinya Anda berkompeten di bidang ini. Oke. Dengan apa kita menunjukkan kalau kita berkompeten di bidang ini? Otomatis dengan sertifikat kompetensi. Kalau di perusahaan Ibu akhir-akhir ini nih, banyak yang mengikuti pelatihan tentang apa, Bu? Kalau saat ini lebih banyak di ketinggian dan ruang terbatas. Ruang terbatas itu seperti halnya pekerja di silo, tangki. Oh, oke. Kalau kita enak enggak? Mereka yang kerja di dalam silo itu manja. Oke, di ruang tertutup terbatas dengan satu akses. Pintu masuk dan pintu keluarnya sama, satu akses. Belum lagi kalau di dalamnya ada gas. Gas beracun. Ya, saya membayangkan. Nah, itu si pekerja harus tahu dan terlindungi, jangan sampai fatality, karena satu fatality itu kerugian buat perusahaan. Wow. Nah, menarik Bu. Nah, tadi kan Bu Rahayu mention kayak orang yang bekerja bersihkan kaca di Gedung, di gedung-gedung oke. itu kan, kalau kita sebagai orang awam, alah coba bersihkan kaca. Terus orang yang nyupir kayak mobil-mobil berat, mobil-mobil besar itu kan, Bulldozer, alah cuma ya. nyupir gitu aja. Ternyata mereka juga butuh pelatihan dengan biaya yang lumayan besar, ya kan Bu ya? Iya. Terus gimana pendapat Ibu? Jadi kan gini, sebenarnya sertifikasi kompetensi ini hadir untuk memberitahu bahwa pengusaha itu wajib melindungi tenaga kerjanya. Kayak pekerja ketinggian, cleaning gedung, kaca gedung gitu, di mereka sebagian besar kalau sebelumnya itu gaji mereka nggak sebesar itu, dengan risiko mereka kesekali jatuh itu bisa langsung Nyawa. fatality. Iya, nyawa taruhannya. Satu, keluarga ditinggalkan, berapa anak yang nggak terhidupi, masa depan keluarga bagaimana. Nah, itu yang kita bangkitkan bahwa ayo kita bekerja dengan aman dan selamat. Kenapa? Ada keluarga yang menunggu kita di rumah. Dan itu tanggung jawab perusahaan. Nggak bisa itu jadi tanggung jawab pribadi si pekerja. Itu tanggung jawab perusahaan. Bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab melindungi dengan memakaikan si pekerja itu APD, alat pelindung diri yang sesuai. Satu, si pekerja harus dibekali ilmu, memastikan bahwa si pekerja yang naik atau yang bertugas membersihkan kaca ini tadi itu benar-benar yang sudah kompeten. Jangan sampai dia nggak tahu cara menggunakan full body harness, let's say. Karena bekerja di ketinggian itu resikonya sangat tinggi, apalagi kalau di cleaning gedung ya, gondola gitu, atau cleaning lah, karena dia udah nggak pakai pijakan lagi. Kalau perbaikan, misalkan perbaikan atap itu masih pakai platform, kita bicara scaffolding kan, yang buat pijakan itu biasanya kalau tukang bangunan atau kontraktor manufaktur membangun gedung gitu, proses naiknya kan pakai scaffolding. Iya. Nah, itu masih ada pijakan. Tinggal dijaga pakai jaring-jaring Iya, net. Nah, itu masih aman. Itu pun harus untuk ketinggian tertentu harus pakai
full body harness. Karena di ketinggian tertentu kita nggak pernah tahu ada angin kenceng bus atau dia kondisi nggak fit, oleng gitu. Iya. Ya. Oh, Jadi seperti ada pencegahan. Oke. Bu, ini sedikit mundur ke belakang ya. Tadi saya agak ada yang menarik gitu mau saya bahas. Kan dulu Ibu dari 2003 sampai 2000 berapa? Yang bekerja di 2009 itu bekerja di bank, tiba-tiba bekerja di lembaga pelatihan. Itu kenapa? Boleh cerita gak? Semula di awal itu saya itu merasa stuck, nggak ada progres gitu. Kemudian kebetulan diajak sama teman yang dia masuk ke badan sertifikasi, yuk mbak ikut bareng. Oke, saya coba gitu. Terus ternyata semakin di situ semakin senang karena ada ilmu baru ini. Dulu di lembaga sertifikasi apa kalau boleh tahu? Di lembaga sertifikasi ISO, saya nggak bisa nyebut. Oke. Oke, begitu. Terus kapan sih Bu kita harus mengikuti sertifikasi kompetensi? Sejujurnya semua bidang itu ada sertifikasi kompetensi masing-masing. Keuangan ada, SDM yang mau masuk HR ada. Karena sertifikasi kompetensi itu seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya itu bentuk pengakuan bahwa kita kompeten di bidang tersebut. BNSP atau LSP ya, kalau kampus sekarang saya rasa sudah menjadi LSP, dan nggak usah kampus, SMK pun sudah membuat LSP. Di situ merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa lulusannya, alumninya itu sudah kompeten di bidangnya. Oh iya, betul. Nah, tadi kan berarti orang yang sudah mengikuti pelatihan ini mendapat sertifikasi. Nah, untuk kelanjutannya Bu, dia tuh bekerja di tempat yang dia cari sendiri atau dari perusahaan Ibu sudah kayak mengarahkan, oh kamu itu kerjanya di sini loh, perusahaan ini gitu. Kalau kami selama ini memang sebagian besar klien kami sudah manufaktur, jadi mereka yang mensekolahkan karyawannya ke tempat kami. Okay. Jadi kalau fresh graduate gitu, jadi kita bisa kalau ada kebutuhan dari jadi perusahaan yang merupakan klien biasanya info ke kami. Kami butuh tenaga kerja dengan kualifikasi seperti ini. Punya nggak alumni seperti ini? Kita infokan. Oh, saling ya, itu ya Bu ya? Kita kerjasama ke mereka. Cuman keputusan ada di pihak perusahaan sendiri. Kita nggak mau ikut campur. Nah, kalau yang dari perusahaan gitu bukan kayak berarti berangkatnya dari perusahaan. Gitu, ini bahasnya agak sensitif ya Bu. Biayanya itu ditanggung perusahaan atau perusahaan? Karena itu full. Balik lagi secara perundangan itu kan memang sudah menjadi kewajiban pengusaha. Oh, kalau tadi yang fresh graduate? Nah itu kalau itu ditanggung sendiri biasanya. Okay. Biasanya itu pelatihan untuk ahli K3 umum. Ahli K3 umum itu karena dia pengen dapat kerja, fresh graduate pengen dapat kerja. Oke, mungkin nyasar di safety officer karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang subkon dari perusahaan besar. Subkon itu perusahaan yang supply atau bekerja sama atau merupakan bagian dari perusahaan inti. Misalkan let's say salah satu perusahaan BUMN, nggak semua pekerjanya yang bekerja di dalamnya adalah karyawannya. Oke. Jadi terus? Dia bekerja sama dengan perusahaan kedua. Oh, oke. Nah, ini bisa disebut subkon. Oke. Setelah adanya uji kompetensi, dapat sertifikasi nih, apakah ada sertifikasi lanjutan kayak level-levelnya gitu? Nggak semua pelatihan itu ada berjenjang.
Kalau ada pelatihan yang uji kompetensi atau pelatihan yang berjenjang dan ada yang enggak, misalkan kayak ahli K3 umum nggak ada yang nggak berjenjang, karena itu ahli K3 umum ini pelatihan basic sesungguhnya untuk minimum lulusan D3 gitu. Tapi kalau untuk operator itu tergantung kapasitas alat. Jadi kayak crane itu ada level 1, 2, dan 3, tergantung kapasitas crane-nya. Seberapa besar crane-nya itu ada kelasnya. Tapi nggak harus dia berjenjang, tergantung dia langsung ambil kapasitas berapa crane yang dioperatorin. Oh, jadi nggak semua pelatihan di K3 itu ada berjenjang. Okay. Tapi ada yang berjenjang seperti ahli muda konstruksi, ahli muda lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu seperti area kerja kita. Itu bagaimana kita mengukur dan mengendalikan risiko, bukan kecelakaan kerja, tapi penyakit akibat bekerja. Kayak gitu. Nah, kebetulan penonton dari podcast ini kan masih muda lah Bu, fresh graduate SMK atau masih mahasiswa. Kira-kira pelatihan sertifikasi apa yang cocok untuk mereka? Kalau fresh graduate D3 ya minimal itu bisa ahli K3 umum. Tapi untuk yang SLTA bisa operator. Oh gitu. Cuma 2 itu aja? Operator kan tergantung dia mau operator apa, alat berat atau dia bekerja di ketinggian, dia bekerja untuk pengecatan tangki ketinggian, dia membutuhkan sertifikasi apa saja. Dia butuh sertifikasi kompetensi ketinggian. Ketika dia pengecatan itu menggunakan platform pijakan, dia butuh sertifikasi kompetensi terkait scaffolding. Kecuali yang memasang scaffolding adalah pihak lain, dia fokus mengerjakan pengecatan aja, itu beda. Oke. Nah, kebetulan kan yayasan kita tuh bergerak di pengembangan SDM ya Bu ya. Terus penontonnya juga seperti yang saya bilang tadi, rata-rata mahasiswa, fresh graduate, SMA, SMK kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan buat teman cerita yang nonton ini dari Ibu Rahayu? Untuk teman-teman calon fresh graduate D3 yang nantinya akan bekerja di perusahaan ya, bisa manufaktur atau bukan manufaktur. Kalau manufaktur kan risikonya lebih besar karena ada proses produksi di sana. Nah, yang mereka digadang-gadang akan menjadi level manajemen, di manajemen atau manajerial ataupun mulai dari supervisor ya. Harapannya kalau bergerak di bidang safety, harapannya mereka berusaha untuk paham akan apa itu K3 atau apa itu safety, bagaimana melindungi tenaga kerja, bagaimana memastikan tenaga kerja itu bekerja aman sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Karena kecelakaan kerja sesungguhnya juga merugikan pihak perusahaan dan merugikan juga si pekerja. Mungkin kalau mau bahas lebih lanjut lagi, nanti Bu Rahayu jadi ini aja ya, pembicara di pelatihan yayasan kita. Boleh. Gitu ya Bu ya? Boleh. Beneran ya Bu ya? Bener. Nah, kayak teman cerita, kira-kira kayak gitu tentang dunia sertifikasi pelatihan. Nah, nanti K3 khususnya. Ya, K3 khususnya. Nanti kalau teman cerita mau belajar lebih lanjut lagi nih, nanti kita datangin Bu Rahayu di acara ngocak di series kesekian itu. Oke, terima kasih Bu Rahayu udah mau datang dari podcast kita. Maaf banget nih Bu ya, ganggu waktunya yang padat banget. Enggak.
sudah dialokasikan khusus. Oke, terima kasih Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat buat Amin. teman-teman. Amin. Terus teman-teman juga jadi menambah ilmu tentang hal yang biasanya disepelekan di pekerjaan. Semoga teman-teman lebih aware lagi di situ. Terima kasih teman cerita udah lihat podcast kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.